Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansai Citra Mauliza dengan NPM 20111000093 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Nomor 1A. Yang pertama, pengertian sejarah. Kata sejarah memiliki pengertian yang luas yang dapat dijelaskan secara etimologi dan terminologis. Definisi umum sejarah dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sejarah mencakup 3 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, asal-usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, hikayat tambo. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun yang artinya pohon. Sebagai simbol kehidupan, pohon dari akar hingga daunnya saling berkaitan. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan memengaruhi masa yang akan. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yaitu budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya merupakan bentuk majemuk kata budidaya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sangat penting untuk kita mengajarkan sejarah kebudayaan Islam di MI, karena selain menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peserta didik, kita juga dapat membentuk moral dan karakter peserta didik menjadi lebih baik, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap agama Islam dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Nabi dan Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada peserta didik. Kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral sehingga masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah atau krisis moral. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab menyekutukan Allah dengan menyembah berhala karena dianggap suci. Keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam diantaranya mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Mereka menganggap perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia merdeka. Mereka orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar, lantaran sebab-sebab kecil, yakni suka minum khamar. Segolongan dari mereka suka memerangi akan segolongannya. Periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana 3 tahun pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilaksanakan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sementara dakwah terang-terangan mulai dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95. Dakwah sembunyi-sembunyi hanya dilakukan Nabi Muhammad SAW pada orang-orang terdekatnya saja. Orang-orang yang memeluk Islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian dikenal sebagai golongan as-sabiqul awwalun. Beberapa di antara mereka adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Dakwah terang-terangan diawali Rasulullah SAW dengan mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa dan mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Pada dakwah ini Rasulullah SAW mendapat penolakan keras yang salah satunya datang dari paman kandungnya sendiri, yakni Abu Lahab.
Periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah dilakukan selama 10 tahun. Dakwah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak baru dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwahnya di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan bagi umat muslimin, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi yang islami, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya dustur, yaitu undang-undang. Dalam hal ini kita kenal dengan Piagam Madinah yang mengatur aspek kehidupan rakyat Madinah. Dalam berdakwah di Madinah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya mendapatkan rintangan yang banyak, membawa hikmah yang besar. Di antaranya adalah terjadinya Perang Badar dan Perang Uhud. Nomor 3. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercayai oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Kontribusi Abu Bakar yaitu mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hukum, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab, menaklukkan Palestina dan Yerusalem, menetapkan kalender sebagai perhitungan kalender umat Islam, menghidupkan tradisi salat tarawih. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, membangun bendungan, memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, menyempurnakan bahasa Arab, membangun kota Kufah. Nomor 4. Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari 3 abad yang dibagi ke dalam 2 periode, yakni periode pertama antara 661 sampai 750 dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Kemudian periode kedua antara 756 sampai 1031 di Cordova, Spanyol. Perkembangan di bidang politik. Kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi, hingga ia mengangkat anaknya Yazid menjadi penggantinya. Barulah terjadi pergolakan politik. Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Amirul Mukminin hanya bertugas sebagai khalifah dalam bidang politik, sedangkan urusan agama diurus oleh para ulama. Perkembangan di bidang pemikiran. 1. Perkembangan pemikiran pada bidang ekonomi. Islam perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, mujara'ah, serta kehadiran kitab Al-Harad yang ditulis oleh Abu Yusuf memuat pembahasan tentang kebijakan ekonomi dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Yang kedua, perkembangan pemikiran pada bidang hukum Islam. Banyak muncul perkembangan-perkembangan pada pemikiran hukum Islam sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama mazhab yang berkembang hingga saat ini yang digunakan sebagai rujukan di dalam hukum Islam. Mazhab berdiri dan berkembang tidak lepas dari imam besar mereka yang menjadi rujukan pemikiran. Yang ketiga, perkembangan pemikiran pada bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang berjalan pada masa dinasti Bani Umayyah merupakan kelanjutan dari pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian dinasti Bani Umayyah meneruskan pendidikan tersebut sekaligus meluaskan jangkauannya wilayah pengajaran. Perkembangan bidang ekonomi.
mengalami kemajuan dengan berbagai kebijakan seperti mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen sehingga memudahkan relasi antar mereka tanpa ada intervensi dari kekuatan lain, menjadikan Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan, melakukan reformasi agraria dan pembukuan pasar khusus, menjalin hubungan harmonis penguasa, penguasa dan ulama, serta peningkatan bidang perindustrian dan kelautan. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Arab sebelumnya tidak memiliki budaya intelektualitas yang tinggi. Namun, sejarah membuktikan mereka haus akan ilmu dan cepat belajar dari daerah-daerah yang mereka taklukkan. Ilmu pengetahuan segera mengalami kemajuan yang begitu pesat. Perkembangan di bidang seni budaya. Pada masa Bani Umayyah, seni arsitektur dan masjid sebagai ikon dan simbol teologis keislaman. Bangunan yang paling utama dan representatif dalam sebuah peradaban Islam adalah rumah ibadah, yaitu masjid. Masjid yang secara harfiah adalah tempat sujud atau pusat ritual ibadah mengalami perkembangan makna dan fungsi. Masjid berperan seperti sebuah ruangan pertemuan besar, sebagai forum politik dan ruang pendidikan. Nomor 5. Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Pemerintahan dinasti ini sangat peduli dalam upaya pengembangan fasilitas untuk kepentingan tersebut. Pengembangan pusat-pusat riset dan terjemahan seperti Baitul Hikam, Majelis Munazarah, dan pusat studi lainnya. Bani Abbas adalah masa di mana umat Islam membangun pemerintahan yang ilmu adalah sebagai landasan utamanya, sebagai suatu keniscayaan yang diwujudkan dalam membawa umat ke suatu negeri idaman, suatu kehausan akan ilmu pengetahuan yang belum pernah ada dalam sejarah. Perkembangan di bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, "Saya adalah Sultan Tuhan di atas buminya." Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan di bidang pemikiran. Muncullah pemikiran Islam sebagai cikal bakal kelahiran peradaban Islam pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yakni sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian mulai berkembang pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Ketinggian peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah merupakan dampak positif dari aktivitas kebebasan berpikir umat Islam kala itu yang tumbuh subur ibarat cendawan di musim hujan. Setelah jatuhnya dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi, peradaban Islam mulai mundur. Hal ini terjadi akibat dari merosotnya aktivitas pemikiran umat Islam yang cenderung kepada kejumudan. Perkembangan di bidang ekonomi. Daerah yang sangat subur berada di bataran tepian sungai ke selatan, sawat yang menumbuhkan berbagai jenis buah dan sayuran yang tumbuh di daerah panas maupun dingin. Kacang, jeruk, terong, tebu, dan beragam bunga seperti bunga mawar dan violet juga tumbuh subur. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Akibatnya, kafilah-kafilah dagang kaum muslimin melintasi segala negeri dan kapal-kapal dagangnya mengaruhi 7 lautan. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Memiliki bangsa yang peduli ilmu pengetahuan. 2. Mempunyai gerakan penerjemahan. 3. Memiliki perpustakaan Bait Al-Hikmah dan Darul Hikmah sebagai pusat kebudayaan Islam dinasti Abbasiyah. 4. Memiliki pembagian ilmu. Perkembangan di bidang seni budaya. Perkembangan di bidang seni budaya, para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ke dalam 2 kategori, yakni 5 periode dan 3 periode.
Kekhalifahan dinasti Abbasiyah biasa dikaitkan dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid yang digambarkan sebagai khalifah yang paling terkenal dalam zaman keemasan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Khalifah dalam memerintah digambarkan sangat bijaksana dan selalu didampingi oleh penasihatnya yaitu Abu Nawas, seorang penyair yang kocak yang sebenarnya adalah seorang ahli hikmah atau filsuf etika. Zaman keemasan itu digambarkan dalam kisah 1001 malam sebagai negeri penuh keajaiban. Pada hakikatnya, zaman keemasan dinasti Abbasiyah telah dimulai sejak pemerintahan pengganti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pada masa Khalifah al-Mahdi, dan mencapai puncak di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Dinasti Abbasiyah, sebagaimana orang Arab pada umumnya, sangat menghargai terhadap sesuatu yang subjektif, partikular, dan mempunyai rasa yang lembut. Hal itu cocok untuk menggambarkan sebuah seni. Pada masa-masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Berbagai buku bermutu diterjemahkan dari peradaban India maupun Yunani. Pada masa itu berhasil dialih bahasakan buku-buku Kalilah dan Dimnah yang berasal dari India maupun berbagai cerita fabel yang bersifat anonim. Nomor 6. Dinasti Spanyol. Agama Islam adalah agama yang mudah diterima. Oleh karena itu, tidak diragukan bila perkembangan Islam begitu cepat, tidak terbatas hanya di Asia saja, namun merata ke seluruh dunia. Salah satunya yaitu Spanyol. Spanyol adalah jazirah Iberia yang oleh orang Arab diberi nama Andalusia. Awalnya sebelum Islam memasuki Spanyol, bangsa Yunani dan Romawi telah mendiami Spanyol. Mereka menempatkan ibu kotanya di kota Toledo. Disebabkan kota ini terletak di jantung Andalusia, mereka memperkuat usaha penjagaan kota ini untuk mempertahankan kepemilikan mereka atas kota ini. Pemerintahan Islam pada saat Islam masuk ke Spanyol ialah masa kekuasaan Khalifah Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau adalah seorang khalifah besar dari dinasti ini. Dengan masuknya Islam ke Spanyol membuktikan bahwa Islam mengalami kemajuan. Perkembangan di bidang ekonomi. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan-kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Spanyol, Islamlah Eropa banyak menimba ilmu. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Islam di Spanyol mengalami perkembangan ilmu pengetahuan di bidang fikih, sains, dan filsafat. Perkembangan di bidang seni budaya. Yang pertama yaitu kesenian dan musik, yang kedua bahasa dan sastra, yang ketiga kemajuan arsitektur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.